Hai semuanya, kabar baik untuk kamu, saya, dan kita semua. Allianz Life Indonesia meluncurkan kembali satu rider asuransi kesehatan yang bernama HSC Premier Plus. Seperti namanya, produk ini plus plannya, plus manfaatnya, dan plus pula layanannya. Setiap manfaat baru atau produk baru yang dibuat oleh Allianz sudah pasti adalah untuk melengkapi produk atau rider yang lama untuk membuat produk-produk menjadi lebih baik lagi untuk kepentingan para nasabah. Mari kita saksikan apa saja yang ada di dalam rider baru HSC Premier Plus ini. Oke, jadi ini adalah rider Hospital and Surgical Care Premier Plus. Plus proteksinya dan plus manfaatnya. Tahukah Anda, estimasi rata-rata biaya berobat di Indonesia versus Malaysia versus Singapura itu menurut sumber reasuransi tahun 2020 adalah seperti ini. Untuk kategori penyakit stroke, Indonesia itu kurang lebih 150 juta, Malaysia 1,7 kalinya, Singapura 6 kalinya. Kardiovaskuler, Indonesia itu lebih kurang 60 juta sampai 4,2 miliar, Malaysia 1,8 kalinya, Singapura 7 kali. Kanker seperti ini ya, 140 juta sampai 2,2 miliar. Malaysia 1,5, Singapura 5 kali. Dan gangguan ginjal, Indonesia 110 juta sampai 700 juta, Malaysia 2,1 dan Singapura 7 kali. Nah, setiap tahunnya biaya kesehatan Indonesia itu selalu mengalami kenaikan bahkan jauh melebihi tingkat inflasi. Dan dari kenaikan gaji masyarakat Indonesia masih belum bisa mengimbangi tingginya kenaikan biaya kesehatan ya. Nah, ini adalah menurut sumber dari Kompas tahun 2020 ya, teman-teman. Nah, untuk itulah sebagai solusinya Allianz menghadirkan Hospital and Surgical Care Premier Plus, yaitu asuransi kesehatan tambahan individu yang memberikan beragam manfaat plus untuk Anda dan orang terkasih. Ada plus opsinya, ada plus manfaatnya, dan plus layanannya. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini syarat dan ketentuan. Ya, usia masuk tertanggung adalah untuk rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi usia 30 hari sampai 70 tahun. Jadi, rider ini komprehensif banget ya, meliputi rawat inap, ada rawat jalan, dan rawat gigi juga, serta ada kehamilan teman-teman. Kehamilan, persalinan, dan nifas ya, itu untuk usia 16 sampai 45 tahun. Usia pertanggungan ya, untuk rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi hingga tertanggung mencapai usia 99 tahun atau dapat dipilih antara 50, 60, 70, 80, 90, dan 99 tahun. Jadi sumber hiduplah aman ya, bisa dibilang ya, sampai 99 tahun. Lalu kehamilan, persalinan, dan nifas hingga tertanggung mencapai usia 46 tahun. Mata uangnya rupiah, metode pembayaran preminya ya bisa bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan. Lalu masa tunggu penyakit kanker itu adalah 90 hari, penyakit khusus HIV, AIDS, konsultasi psikologi, rawat inap, dan rawat jalan, perawatan gigi kompleks, gigi palsu itu 12 bulan, dan penyakit lainnya 30 hari. Lalu ada grace period selama 90 hari, ya, lalu minimum uang dasar pertanggungan polisnya untuk plan basic elite plus tidak ada, plan prime 200 juta, plan signature 500 juta. Kita akan lihat detailnya seperti ini. Nah, rider HSCPP ini terdiri dari 10 plan ya, teman-teman, banyak sekali yang dibedakan berdasarkan wilayah pertanggungan, jumlah tempat tidur, limit tahunan, dan lain-lain sebagai berikut. Nah, jadi plan itu ada basic, basic plus, classic, classic plus. Itu adalah mencakup wilayah Indonesia. Lalu ada essential, essential plus, itu mencakup seluruh Asia kecuali Jepang, Singapura, Hong Kong. Lalu ada elite dan elite plus, itu mencakup seluruh Asia. Lalu ada prime, mencakup seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, dan signature mencakup seluruh dunia. Jumlah tempat tidurnya, ya ini yang membedakan ya antara plan satu dengan plan yang lain juga selain cover wilayah. Kalau basic itu tidak ada, itu menggunakan batas kamar sebesar 500.000. Ya, kalau basic plus itu 2 tempat tidur, classic 2 tempat tidur, classic plus 1 tempat tidur. Essential itu 2 tempat tidur, yang ada plusnya itu adalah 1 tempat tidur. Elite 2, Elite plus 1, Prime 1. Jadi kalau Prime dan Signature itu sudah pasti menempati kamar VIP sendiri ya. Lalu batas kamar, batas harga kamar, teman-teman bisa baca sendiri. Saya akan jelaskan apa yang namanya batas kamar. Ini adalah batas tertinggi. Nanti saya jelaskan di slide berikut ya. Manfaat secara umum itu tidak sepenuhnya sesuai tagihan untuk basic dan basic plus, ada selisih biaya di biaya lain-lain rawat inap ya. Sementara dari tipe klasik sampai dengan signature itu semua cover sesuai tagihan.
Lalu limit tahunan untuk masing-masing plan, teman-teman bisa baca seperti ini. Dan limit booster di manfaat HSCPP ini adalah tambahan. Jadi bukan paketan, tapi itu adalah tambahan. Tambahannya adalah sebesar limit tahunan dari plan yang bersangkutan. Nah, kita tadi sebutkan bahwa manfaatnya plus apa saja. Yang pertama adalah tidak ada batasan kunjungan dokter dan kunjungan spesialis. Wah, ini bagus banget ya. Lalu tersedia manfaat alternatif inpatient care. Nanti kita akan bahas juga ini. Lalu pengobatan tradisional termasuk obat-obatan herbal dan konsultasi psikiater rawat jalan. Perawatan dialisis, biaya transplantasi organ, dan biaya penggunaan alat bantu tubuh yang cukup lama ya. Perawatan kanker termasuk pemeriksaan semuanya, dan manfaat tambahan berupa peralatan medis yang tahan lama. Lalu plus layanannya, kita ada layanan rawat jalan berupa tanya dokter dan beli obat online, ada klaim online melalui Easy Connect, ada pendaftaran rumah sakit dan medical concierge di luar negeri, dan layanan opini medis ya. Nah, ini catatan dari yang sebelumnya saya sebutkan. Wilayah pertanggungan, asuransi ini, bagusnya di rider ini, berlaku di negara-negara yang termasuk wilayah pertanggungan. Di luar wilayah pertanggungan untuk kondisi tidak darurat, klaim tetap dapat dilakukan dengan sistem prorata atau sebagian biaya ditanggung Allianz, sebagian lagi ditanggung nasabah dengan persentase tertentu. Sedangkan untuk kondisi darurat di luar wilayah pertanggungan itu tetap ditanggung penuh. Ini luar biasa sekali ya, mengcover di luar wilayah pertanggungan itu luar biasa sekali manfaatnya. Nah, ini yang saya mau jelaskan tentang jumlah tempat tidur. Yang dijadikan patokan adalah harga terendah di rumah sakit dengan kamar mandi di dalam. Jika tersedia beberapa kelas kamar yang menyediakan satu tempat tidur, misalnya VIP, VVIP, Suite, dan Presiden Suite, maka yang dipakai adalah kelas terendah yaitu VIP. Khusus untuk plan Prime dan Signature diperbolehkan menempati kamar satu tingkat di atas kelas terendah. Dalam contoh ini berarti VVIP ya. Nah, ini yang dimaksud dengan batas harga kamar. Yang dipakai adalah mana yang lebih tinggi. Misalnya, nasabah itu mengambil plan Elite X, satu tempat tidur atau batas harga kamar ke 1,65 juta per hari. Sedangkan harga kamar VIP di rumah sakit dimasuki tadi misalnya hanya 1 juta. Dan di atasnya ada kamar VVIP dengan harga 1,5 juta. Maka si nasabah boleh memakai kamar VVIP. Ini biasanya kasusnya itu biasanya yang terjadi di kota kecil ya, di mana kamar VIP terendahnya itu masih murah. Jadi dia berhak menempati kamar yang sesuai dengan batas kamar, batas tertinggi ya. Lalu, limit booster adalah tambahan di luar limit tahunan dan berlaku secara tahunan juga. Jadi, limit booster ini bersifat pilihan dengan menambah premi. Jadi, preminya lebih rendah ya, karena ada manfaat-manfaat pilihan yang boleh diambil dan boleh tidak. Oke? Nah, ini adalah tabel manfaat untuk basic plus, classic plus, essential, dan essential plus ya. Teman-teman bisa lihat di sini batas harga kamar 2 bed ini, yang ada 2 tempat tidur ini artinya 2 bed ya. Yang satu artinya 1. Lalu faktor prorata pembayaran manfaat berdasarkan wilayah pertanggungan yang ditanggung. Itu adalah untuk Indonesia 100%, Asia kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang itu 60%, Singapura, Hong Kong, Jepang itu 20%. Seluruh dunia kecuali Amerika Serikat dan Asia serta Amerika Serikat itu untuk plan basic sampai classic plus tidak ditanggung, tapi untuk essential dan essential plus ditanggung. Seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kamar dan akomodasinya tidak ada maksimum hari. Dan mulai dari basic plus sampai ke atas itu semua sesuai tagihan. Kamar ICU, pembedahan, prostesis, dan implan, kunjungan dokter, bahkan mau berapa kali pun kunjungan dokter itu semua cover sesuai tagihan. Biaya lain-lain rawat inap sesuai tagihan ya. Kecuali untuk tipe basic dan basic plus itu ada batasan 30 juta dan 40 juta untuk basic plus. Jadi teman-teman perlu perhatikan di sini ya, di yang merah ini ya, untuk biaya lain-lain rawat inap. Biaya lain-lain rawat inap itu termasuk obat-obatan, hasil lab ya, MRI, dan pemakaian jarum suntik dan sebagainya itu masuk ke dalam biaya lain-lain rawat inap. Ya, dan sebelum dan sesudah rawat inap itu maksimum per tahun polis ya, maksimum 60 hari sebelum rawat inap untuk rawat jalan sebelum rawat inapnya, dan sesudah rawat inapnya itu maksimum 90 hari sesudah rawat inap. Jadi jangan kelamaan dibiarin teman-teman ya. Setelah keluar dari rumah sakit itu harus segera diurus ya. Dan ini klaimnya hanya tersedia secara reimbursement.
Nah, bagaimana dengan Elite dan ke atasnya, ya, Elite Plus dan Prime dan Signature, teman-teman bisa lihat ya. Di sini semua cover sesuai tagihan ya, tidak ada masalah sama sekali, dan ada faktor prorata pembayaran manfaat berdasarkan wilayah pertanggungan yang ditanggung ya. Oke. Nah, untuk perawatan fisioterapi rawat jalan, alternatif inpatient care, rehabilitasi, pengobatan obat tradisional, ambulans dan sampai ambulans lokal, teman-teman bisa lihat ya, untuk dari klasik sampai essential plus sesuai tagihan ya, dan ada yang 100 juta, 200 juta, dan ambulans lokal sesuai tagihan, tapi di tipe basic dan basic plus itu ada yang tidak tersedia dan ada yang memiliki limit. Oke. Dan ini adalah untuk tipe Elite sampai Signature. File ini teman-teman bisa dapatkan dengan menghubungi saya di nomor WhatsApp 0815900853. Saya akan kirimkan file PDF-nya, atau teman-teman bisa langsung masuk ke website saya perlindungankeluargaku.com, cari artikel ini HSCP Plus, nanti di situ ada PDF yang bisa diunduh ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya, plan-plannya sampai dengan. Nah, manfaat dari HSCP Plus ini bagusnya adalah ada opsi tambahan rawat jalan ya, rawat jalan yang berlaku di Indonesia. Dan teman-teman bisa lihat ini biaya konsultasi langsung 12 kunjungan, telehealth tidak dibatasi per tahun polis, itu sesuai tagihan. Tapi ini ada koasuransi 20%. Artinya alias menanggung 80% dari total bill dan nasabah menanggung 20%-nya. Itu namanya koasuransi ya. Lalu biaya obat-obatan, pemeriksaan diagnosa dan tes lab itu per tahun polis juga sesuai tagihan. Ada fisioterapi, kiropraktor, osteopati, pengobatan tradisional. Ya, ini tersedia secara reimbursement ya teman-teman, maksimum 12 sesi per tahun. Nah, ini ada limitnya untuk basic 1,2 juta sampai essential plus 7,2 juta. Nah, yang bagus vaksinasi ya di cover di plan rawat jalan. Di cover untuk basic dan basic plus saja yang tidak tersedia. Dari klasik dan seterusnya itu tersedia untuk vaksin ya. Ini ibu-ibu pasti suka banget ya manfaat vaksinasi ini. Pemeriksaan fisik rutin itu juga reimbursement, konsultasi ahli gizi, biaya konsultasi terapi kesehatan mental, yaitu juga per tahun polis ada di cover ya, kecuali untuk basic dan basic plus. Teman-teman bisa lihat di sini untuk limitnya. Dan batas manfaat tahunan rawat jalan itu masing-masing ada limitnya seperti yang tercantum di slide ini. Ya, dan teman-teman perhatikan ya, untuk manfaat rawat jalan ini menggunakan koasuransi co-share ya, kita bilangnya disebutnya co-share. Jadi artinya nasabah membayar 20% dan alias menanggung 80%. Lalu ini adalah manfaat tambahan. Booster manfaat tambahan tahunan. Jadi booster ini adalah batas manfaat yang kalau di plan HSCPX sebelumnya ya, manfaat sebelum rider HSCPP ini muncul, booster itu adalah paketannya ya, sudah dipaketkan sekian belas miliar, sekian puluh miliar misalnya. Tapi untuk HSCP Plus ini, boosternya itu bisa dijadikan sebagai opsi saja, sehingga jika teman-teman preminya terbatas ya, tidak sanggup terlalu tinggi, maka ada pilihan untuk tidak perlu mengambil booster seperti itu ya. Lalu wilayah pertanggungan, tipe kamarnya, batas manfaat boosternya sebesar seperti ini. Oke, teman-teman bisa baca. Manfaat tambahan booster hanya dapat ditambahkan pada saat new business atau awal membeli saja. Oke. Nah, ini adalah manfaat tambahan opsi B untuk rawat jalan. Oke, kita lanjutkan. Ada rawat gigi. Wah, luar biasa ya. Opsi rawat gigi sama koasuransinya 20%, perawatan pencegahan gigi dasar, gigi kompleks, gigi palsu juga di cover ya, dengan manfaat tahunan sebesar berikut ini. Sesuai setiap plan batasannya berbeda-beda ya. Lalu kehamilan, persalinan, dan nifas. Ini luar biasa buat ibu-ibu ya. Mulai dari pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan normal atau abnormal, melahirkan dengan pembedahan, keguguran, atau komplikasi kehamilan, ini semua di cover sesuai tagihan, kecuali pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan yang ada limit-limit. Dan tetap dengan co-share 20%. Dan batas manfaat tahunannya adalah sebagai berikut ya, 6 juta sampai 42 juta. Bagus, cukup bagus ya.
Dan ini adalah untuk manfaat yang untuk elit, plan elit sampai dengan signature. Nah, kita lanjutkan ke ketentuan alternatif inpatient care. Manfaat ini hanya berlaku untuk klaim dan perawatan yang terjadi di Indonesia, ya. Manfaat ini dibayarkan hanya jika terjadi satu, darurat nasional, atau ketika rumah sakit tidak dapat menerima tertanggung karena masalah kapasitas dan perawatan di rumah direkomendasikan secara tertulis oleh rumah sakit sebagai alternatif terbaik untuk tertanggung pada kondisi medis di saat itu. Perawatan di rumah harus dilakukan otorisasi dan persetujuan sebelumnya oleh Allianz. Manfaat ini akan mengganti biaya yang dibebankan oleh rumah sakit hingga batas maksimum dan tidak akan melebihi harga biaya yang wajar yang setara untuk perawatan serupa yang dilakukan di rumah sakit untuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara medis. Nah, jadi manfaat ini menanggung perawat atau dokter, tes diagnostik, pengobatan yang diresepkan dan tindakan, serta perawatan yang diberikan oleh dokter yang terdaftar di rumah sakit yang juga merekomendasikan alternatif inpatient care. Ya, biaya perawatan setelah rawat inap, biaya fisioterapi rawat jalan, dan rehabilitasi lanjutan. Dan manfaat ini tidak mencakup biaya sewa tempat tidur atau akomodasi. Jadi di luar tempat tidur atau akomodasinya itu yang ditanggung, ya. Nah, ketentuan pemilihan kamar ini sudah kita bahas tadi di slide yang nomor 3 atau nomor 4 di depan. Dan catatan yang saya ingin tekankan di sini adalah untuk plan basic plus sampai dengan essential plus itu mana yang lebih besar antara tipe kamarnya dengan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar. Sementara plan prime dan signature itu mana yang lebih besar antara kamar satu tingkat di atas kamar terendah satu tempat tidur dengan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar, ya. Jadi satu tingkat di atas kamar terendah untuk plan dan signature. Nah, ini adalah pembayaran pro rata berdasarkan wilayah pertanggungan yang ditanggung. Teman-teman bisa baca, ya. Untuk plan basic plus, klasik plus, essential plus, ini Indonesia, Asia kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Indonesia, Singapura, Hong Kong, Jepang, seluruh dunia, dan sebagainya. Ini ada persentasenya sendiri, teman-teman, ya. Khusus untuk basic plus, klasik plus, seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat dan Asia, serta Amerika Serikat itu tidak ditanggung, ya. Tidak ditanggung. Sementara untuk plan essential dan essential plus masih ditanggung 20% di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat dan Asianya. Nah, kalau untuk elite sampai signature ini teman-teman bisa lihat ada yang ditanggung 100% dan ada yang 60 dan ada yang 30. Ya, nanti untuk contoh kasusnya teman-teman bisa tanya saya, ya, dan ada file juga bisa diunduh untuk product knowledge berikut ini. Nah, ketentuan pro rata. Apabila kamar yang menjadi hak tertanggung sesuai dengan polis tidak ada atau penuh di rumah sakit tersebut, maka tertanggung berhak menempati kamar satu tingkat di atas kelas kamar yang menjadi haknya selama 2 hari tanpa prorata. Jadi gratis tuh, ya. Bukan gratis, maksud saya tidak dikenakan tarif di kamar satu tingkat di atasnya karena mungkin penuh. Maka 2 hari itu tidak perlu pakai prorata. Apabila biaya yang kamar ditempati tertanggung lebih rendah daripada yang menjadi haknya, maka perhitungan prorata juga tidak berlaku. Untuk manfaat dengan batasan limit, maka tidak berlaku perhitungan prorata. Tentu saja, ya. Nah, ini rumusnya. Klaim yang akan dibayarkan adalah hak kamar tertanggung dibagi harga kamar yang digunakan dikali total tagihan klaim. Nah, hak kamar tertanggung ini adalah mana yang lebih tinggi antara kamar terendah dengan 1 atau 2 tempat tidur berdasarkan plan yang terdapat di rumah sakit atau batas harga kamar berdasarkan plan. Jadi mana yang lebih tinggi antara 1 atau 2 ini. Ini adalah tabel non-medical, teman-teman bisa lihat, ya. Untuk usia sampai dengan 55 tahun yang mengambil manfaat Elite Plus ini tidak kena medical check-up, ya. Kalau yang muda-muda nggak ada yang kena nih. Dari basic sampai signature aman semua. Kalau 46 sampai 50, ya, sampai Elite Plus aja yang tidak kena. Di prime dan signature ini sudah kena semua. Oleh karena apa? Oleh karena memang sudah mahal, ya, plannya, ya. Lalu usia 51 sampai 55 juga sampai Elite Plus yang tidak kena medical. Usia 56 sampai 60 sampai Essential Plus yang tidak kena medical. Usia 61 sampai 65 klasik yang tidak kena medical. Tentu saja karena resiko semakin tinggi usia, resiko juga semakin tinggi. Oke. Nah, ini menarik sekali untuk klaim di luar wilayah Indonesia, maka tertanggung harus berkedudukan di Indonesia yang berarti tidak tinggal di luar negeri lebih dari 6 bulan.
Apabila tertanggung tinggal di luar negeri selama lebih dari 6 bulan terus-menerus, maka Anda wajib memberitahukan kepada alias secara tertulis. Dalam hal tidak ada pemberitahuan dari Anda, maka alias berhak untuk melakukan seleksi risiko ulang, menolak klaim yang mungkin timbul, menolak perpanjangan pertanggungan tambahan, membatalkan dan mengakhiri pertanggungan tambahan pada ulang tahun. Pertanggungan tambahan. Dan alias tidak berkewajiban untuk mengembalikan biaya asuransi yang telah dibebankan ya. Nah, ini juga menarik teman-teman. Klaim pengobatan di luar wilayah Indonesia tidak berlaku jika tertanggung diharuskan untuk tinggal di luar wilayah Indonesia selama lebih dari 6 bulan terus-menerus untuk menjalani perawatan medis yang diperlukan, yang akan direkomendasikan secara tertulis oleh dokter dan diberitahukan kepada alias. Keputusan untuk tinggal di luar wilayah Indonesia untuk perawatan tertanggung tidak semata-mata hanya untuk kenyamanan tertanggung atau dokter ya. Jadi kalau akan tinggal lebih lama di luar negeri, lebih dari 6 bulan, contoh misal mahasiswa, nah ini HSCPP-nya tidak berlaku lagi. Jadi harus lapor kepada alias ya. Nah, expert medical opinion. Apa itu? Expert medical opinion memberikan akses ke pakar kesehatan profesional yang tersebar di seluruh dunia untuk memberikan opini sebelum mengambil keputusan medis. Dan kapan sih expert medical opinion diperlukan? Yang pertama, ketika Anda ingin memahami atau memvalidasi situasi medis yang serius dan kompleks. Ketika didiagnosis penyakit kritis dan ingin mempelajari alternatif pengobatan. Biasanya ini ya yang orang-orang manfaatkan ya. Lalu ketika Anda perlu membuat keputusan medis seperti operasi atau tindakan medis penting lainnya. Dan ketika Anda perlu mencari pendapat kedua terkait opsi perawatan, ini juga sering dipakai ya oleh para nasabah. Kita bisa tanyakan kepada expert medical opinion. Nah, ini adalah prosedur cashless ke luar negeri ya. Caranya ini masih sama seperti sebelumnya. Yang di kotak ini teman-teman pay attention ya. Dibutuhkan surat jaminan atau guarantee letter. Surat yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat cashless yang dikeluarkan oleh international assistance ya, dan diberikan langsung ke rumah sakit terkait. Yang kedua adalah appointment letter, dokumen yang diberikan kepada peserta setelah peserta menghubungi call center untuk melakukan pra-pendaftaran rawat inap di rumah sakit luar negeri yang isinya mencakup jadwal dengan dokter yang dituju ya. Jadi teman-teman bisa dibaca, ini adalah urutan-urutannya untuk prosedur cashless ke luar negeri. Yang terpenting note-nya saya adalah perlu untuk adanya guarantee letter ini ya. Lalu discharge prosesnya seperti ini. Dokter atau suster yang merawat menginformasikan ke pasien bahwa pasien sudah boleh keluar. Lalu bagian admin mengumpulkan semua transaksi untuk membuat tagihan. Bagian admin rumah sakit melakukan fax email rincian ketagihan ke international assistance. Direview oleh international assistance, lalu surat jaminan akhir diberikan ke rumah sakit dengan rincian manfaat yang sesuai atau tidak dengan polis. Lalu peserta akan menerima notifikasi berupa SMS, WhatsApp, atau email, dan peserta menandatangani formulir discharge dan membayar jumlah akses jika ada. Nah, kita akan bahas lagi ke dokumennya ya. Dokumen-dokumen teman-teman tinggal baca di sini atau minta kepada agent yang menservis ya. Dan harus dikirim ke alias dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal penagihan atau tanggal tertanggung meninggalkan rumah sakit. Yang mana yang paling akhir? Jika tidak, alias tidak akan bayarkan klaim tertanggung. Jadi jangan lama-lama ya teman-teman, 30 hari ya. Teman-teman juga bisa melakukan klaim online melalui Easy Connect ya, gampang sekali. Di episode video saya sebelumnya itu sudah saya bahas tentang cara login Easy Connect dan layanan apa saja sih yang ada di Easy Connect. Teman-teman bisa nonton di sana ya, cara menggunakan Easy Connect ya, dan teman-teman bisa lakukan klaim online melalui Easy Connect tersebut. Nah, ini yang terpenting. Penting juga untuk kita ketahui untuk pengecualian ya. Pengecualiannya apa saja sih? Pertama, perawatan atau pengobatan sebelum tanggal polis mulai berlaku. Pasti ya, kalau polis belum berlaku ya tidak ada yang bisa diklaim jika risiko terjadi. Lalu semua perawatan atau pengobatan yang berhubungan dengan penyakit yang sudah ada atau pre-existing, termasuk komplikasinya. Ya, setiap klaim yang diajukan sebelum masa tunggu berakhir dengan ketentuan sebagai berikut. Masa tunggu untuk setiap manfaat, kecuali penyakit khusus adalah 30 hari. Masa tunggu untuk perawatan kanker adalah 90 hari, kecuali kondisi pre-existing nggak akan ditanggung. Ya, ini bedanya juga dengan HSCPX di produk sebelumnya, itu existing disease, jika ada dan di-approve oleh Allianz ya, maka itu kena masa tunggu 24 bulan, dan di sini tidak ada. Masa tunggu untuk perawatan HIV adalah 12 bulan, kecuali masuk dalam kondisi pre-existing. Penyakit-penyakit khusus telah berlaku 12 bulan berturut-turut, ya. Apabila telah melebihi 12 bulan dari tanggal polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan polis mana lebih akhir, maka klaim untuk penyakit-penyakit tersebut dapat dibayarkan, kecuali masuk dalam kondisi pre-existing, ya, dan penyakitnya sama seperti biasa. Ini daftarnya.
Gangguan mental atau kejiwaan juga tidak bisa ditanggung. Kehamilan ya yang berhubungan dengan hormon karena kecelakaan, keguguran itu tidak bisa. Lalu perawatan atau pengobatan untuk mengurangi dan menambah berat badan termasuk semua komplikasi terjadi juga tidak bisa. Pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik tidak bisa. Pemeriksaan mata, kelainan refraksi mata termasuk miopia. Pembelian alat bantu dengar atau kacamata atau lensa. Kelainan refraksi yang sesuai dengan kondisi pre-existing, kecuali untuk perawatan lasik dengan kelainan refraksi yang lebih dari 5 dioptri. Jadi lasik itu di cover dengan catatan ya memiliki kelainan refraksi lebih dari 5 dioptri. Oke, teman-teman bisa baca yang lain-lainnya. Keluarga berencana tidak bisa, yang berkaitan dengan penyakit menular seksual tidak bisa, ya. Oke, standar ya, ini standar seperti rider-rider sebelumnya. Bunuh diri, terlibat dalam kriminalitas juga tidak bisa. Ya, berpartisipasi dalam olahraga yang berbahaya juga dikecualikan. Rawat jalan bukan akibat kecelakaan, dan sebagainya. Perawatan eksperimental termasuk obat-obatan. Nah, untuk rawat jalan pengecualiannya adalah ketentuan pengecualian rawat inap nomor 5, khusus pengecualian yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. 7, 10, 12, dan 19 tidak berlaku pada ketentuan pertanggungan rawat jalan. Teman-teman bisa balik ke file sebelumnya untuk mengetahui nomor 7, 10, 12, 19 itu apa. Lalu, konsultasi terapi kesehatan mental yang diajukan sebelum masa tunggu berakhir 12 bulan pertama juga tidak berlaku. Ya. Oke, rawat gigi. Ketentuan pengecualian nomor 20 pada rawat inap tidak berlaku pada ketentuan pertanggungan tambahan rawat gigi. Jadi artinya, kalau seandainya nasabah ada yang mengambil manfaat rawat gigi, tentu saja perawatan gigi, pemasangan gigi palsu, itu semua di cover. Ya. Lalu, ortodontik, ya, yang tidak berhubungan dengan perawatan gigi, yang tidak tercantum di dalam manfaat asuransi, itu pengecualian. Klaim perawatan gigi kompleks atau gigi palsu yang diajukan sebelum masa tunggu 12 bulan pertama, sejak ketentuan pertanggungan tambahan ini berlaku. Jadi, gigi palsu ada masa tunggu 12 bulan. Nah, untuk kehamilan, persalinan, dan nifas seperti ini adalah pengecualian ya, yang berhubungan dengan aborsi ilegal, kehamilan terjadi sebelum masa berlakunya pertanggungan kehamilan, persalinan, dan nifas ini. Ya. Demikian penjelasan tentang HSC Premier Plus yang terbaru dari Allianz, dan semoga video ini bisa membantu kita semua untuk memberikan gambaran tentang rider baru ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang lebih baik lagi. Saya Chris Liman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.